Kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah sampai ke pembuatan tema dengan tema kosong ya. Jadi kemarin kita sudah punya satu folder namanya, kalau saya tema putu namanya, kalian sudah juga bikin tema yang masing-masing kan gitu ya. Di dalam isinya ada dua file index.php dan file style.css ya, file style.css. Kemarin kita isi file stylenya dengan seperti ini. Jadi keterangan tentang filenya ya, file CSS-nya. Temanya, tentang temanya. Kemudian yang satu lagi adalah file index. Kemarin kita isi dengan seperti ini, langsung kita isi dengan seperti ini kemarin. Kalau kita lihat tampilannya di WordPress, kita lihat di tema, itu sudah muncul tema kita yang kosong ya, tema putu ini. Kalau kita pencet rincian tema sudah ada. Tetapi kalau kita aktifkan, ini misalnya saya aktifkan, kemudian saya lihat hasilnya di belajar WordPress itu, nanti hasilnya adalah file index kita tadi yang kita tulis. Jadi sifatnya tidak dinamis ya, statis. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mendesain halaman indeks tersebut sehingga menjadi sebuah template. Untuk menjadi sebuah template masih banyak prosesnya, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendesain index.php ini saja. Sebelum kita mendesain, kita harus sudah punya dulu bayangan bagaimana nanti jadinya tema kita itu. Ya, saya sudah punya bayangan tema saya nantinya itu akan seperti ini ya. Ini semoga ini. Saya punya bayangan tema saya seperti ini. Jadi saya akan punya tema sepanjang 800 pixel, di bawahnya 600 pixel. Mungkin ini kan nanti kalau panjang isinya ke bawah ya. Yang jelas panjang ini 800, lebar ya, lebar 800 pixel. Kemudian terdiri dari ada headernya, ini ada headernya, ada footernya, ada kontennya. Nah, ini ada menu, ini harusnya ini menu ya, ini bagian menu, ini bagian kita panggil aja sebagai apa ini, sidebar ya. Jadi header, menu, sidebar, footer, konten. Saya punya itu bayangan saya. Nah, kita akan mulai membuat seperti ini. Anda bisa gunakan apa saja, bisa gunakan Notepad plus juga bisa, Notepad juga bisa, Visual Code apapun bisa kalian gunakan. Tapi saya kali ini akan pakai Dreamweaver. Saya pakai Dreamweaver karena biar CSS-nya itu gampang karena saya tidak hafal dengan CSS itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita bayangkan ini ya, ini masing-masing yang saya namain ya, header, konten, footer, menu, dan sidebar itu kita anggap sebagai sebuah divisi ya, divisi di dalam perusahaan atau fakultas di dalam sebuah kampus ya. Jadi sebuah kampus punya banyak fakultas, 5 fakultas, misalnya fakultas A, B, C gitu ya. Fakultas A gedungnya ada di sana, fakultas B ada di sana. Nah, ini sama dengan seperti ini. Jadi kita anggap saja ini sebagai divisi ya. Divisi kalau di HTML ya, di CSS itu kita panggil sebagai division ya. Di HTML ya, division, div ya, div, division. Berarti saya punya berapa division untuk desain ini? Saya punya division header, division footer, division content, division sidebar, dan division menu. Ada 5 ya, 5 division. Ya, kita akan langsung membuat ya. Saya pakai Dreamweaver CS6. Nah, ini yang saya pilih apa, HTML biasa saja ya. Ini jangan lupa di Dreamweaver itu ada kode, ada desain, kode, desain, atau split, bisa melihat dua-duanya ya. Mau lihat kode boleh, desain boleh, split boleh, bebas ya. Anggaplah split ya, saya pilih split. Nah, kemudian setelah itu tadi saya punya berapa division? 5 ya, punya division berarti saya punya division, masing-masing division. Oke, kita buat dulu divisionnya. Ada 5 division header, dua, 3, 4, 5. Berarti apa? Division header, division menu, division content, dan division sidebar, dan division footer ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
ada 5 tersebut ya, ada 5, ini ada 5 ini. Nah, ini websitenya, tapi dia akan berada di layar kan ya, satu setnya ada di layar. Nah, biar bisa di tengah, otomatis kita buatkan dia divisi satu lagi, divisi keseluruhannya. Div keseluruhannya misalkan namanya apa, wrap, bisa, tidak masalah ya. Nah, oke. Berarti nah gitu ya, kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan, ini saya code aja, saya besarin ininya, apa namanya, fontnya ya. Div, saya punya div yang paling luar ya. Div itu akan membungkus div-div yang lain. Anggaplah ini kampusnya, kampus besar, ini fakultas A, fakultas B, fakultas C gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian sekarang untuk membedakan masing-masing div ini, kita harus memberikan dia identitas ya. Div ID. Div ID-nya apa namanya? Kita sebut apa? Sebut aja header ya, misalkan. Misalkan sebutnya header, ini misalkan disebut sebagai menu gitu ya. Menu, konten, sidebar, dan footer. Nah, sudah punya. Jadi kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah punya 5 division ya. Punya 5 division, dimana divisi yang pertama ini header, nanti isinya adalah ini, biar kita biar tidak membingungkan, kita buat saja ini isi ya, isinya dari header. Nah, isinya dari menu, isinya dari konten, isinya dari sidebar, isinya dari footer. Kalau kita lihat hasilnya ini, kita simpan dulu. Simpannya di mana bebas, karena ini HTML, simpan di mana saja tidak masalah. Di My Document juga bisa, langsung di template kita juga bisa. Di csum, htdoc. Nah, kemarin itu belajar WordPress, WP konten, tema putu. Nah, ini tema putu ini taruh aja langsung di indeksnya. Ya, di indeksnya. Nah, kalau kita cek sekarang, nah seperti ini isi dari ini. Ya, memang seperti ini. Karena belum ada stylenya, baru ini nanti isi dari header, ini isinya dari menu, ini isi dari konten itu ya. Nah, sekarang setelah mempunyai isi-isi seperti ini, kita sekarang akan memberikan dia CSS ya. Ya. Wrap ya, atau apa namanya, bebas ini, apa bungkus ya, bungkus saja biar bungkus, dibungkus gitu ya, dibungkus. Oke, kita lanjut sekarang ke style. Apa yang kita inginkan di header? File CSS ini sebenarnya sudah kalian pelajari, tapi kita ulang lagi. Kalau dia ID, maka kita harusnya nulisnya pakai tanda pagar. Nah, itu kalau dia ID. Kalau dia kelas, pakai tanda titik ya. Nah, ini kalau tanda pagar itu artinya ID-nya division ya. Tapi kalau kelas itu tanda titik ya, titik header. Nah, karena kita division berarti kita crash header kan gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita inginkan di header ini? Karena saya desain, saya maunya seperti itu, berarti saya minimal saya maunya width-nya berapa? Width tadi berapa? 800. Height-nya kita kira-kira dulu aja, misalkan lah 100. Terus biar kelihatan kita kasih color dulu aja lah, kita kasihkan background color, misalkan apa warnanya, bebas ini, misalkan lah itu. Simpan. Jadi divisi header saya itu lebarnya sekian, tingginya sekian, background colornya adalah sekian. Di sini apa perlu dirubah-rubah? Enggak. Di sini kan sudah headernya. Bagaimana melihat hasilnya? Ini tidak bisa kita langsung localhost-nya di WordPress ya, tapi kita harus langsung preview filenya di browser. Ya, karena tema WordPress kita belum selesai ya. Jadi kita open saja file index tersebut dengan browser. Ya, open dengan browser, misalkan pakai Firefox ya. Saya open.
Nah, ini C sama T-doc ya, bukan localhost. Ya, karena ini belum selesai. Jadi kita mau uji coba dulu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi headernya sudah punya division, sudah punya CSS ya, sudah punya style seperti ini jadinya. Nah, yang lain coba kita terapkan juga hal yang sama. Berarti division apa yang di bawah header menu ya, division menu. Anggaplah tingginya itu 50 pixel. Widthnya berapa? Pasti sama kan, widthnya pasti sama. Backgroundnya bedakan saja biar tahu kita perbedaannya. Oke. Kemudian buat lagi division konten ya, konten widthnya, anggaplah widthnya itu 600. Tingginya tadi berapa? Tingginya ya kira-kira aja 300 misalkan. Background colornya adalah biar berbeda saja, yaitu ya, coba refresh lagi. Seperti ini ya. Sidebarnya di sini ya, di sebelah kanan. Nah, kalau sidebar kita buat, kalau semisal kita bikin seperti ini 600 kan 800 ya, berarti sisanya berapa? 200 pixel. Kalau saya buat seperti ini, misalkan saya buat seperti ini, kalau saya refresh jadinya seperti ini, padahal maunya sidebarnya ya di sini ya. Nah, untuk itu harus ditambahi bahwa di sini ada floatnya left, yang ini floatnya right. Gini ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang saya sudah punya header, menu, kiri kanan, footer. Ya. Tetapi ini tidak mau di tengah ya, tidak mau di tengah. Berarti satu lagi div yang belum apa? Yang belum div bungkus kan ya, div bungkusnya belum. Coba kita lihat div bungkusnya. Div bungkus ya, taruh di paling atas saja. Bungkus itu ya, itu ada marginnya, auto, paddingnya 0, apa lagi, widthnya berapa? 800. Terus center. Nah, sudah ya. Ya, di body. Sorry, BG colornya, background colornya. Oke. Sudah punya ya. Jadi kita sudah punya desain header, menu, konten, sidebar, footer. Ya. Jadi caranya seperti itu, seperti tadi itu. Punya ini divisi semua ya, divisi semua kecuali ini tag body ya. Ini kan memang body itu kan memang tag HTML ya. Kalau bungkus itu memang kita bikin tanda panggatornya ID bungkus. Kita belum pakai kelas, baru pakai division saja. Nah, inilah nantinya kalau kita refresh ya, inilah nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan template kita. Ya. Kalau kalian mau buat template yang berbeda, silakan saja. Mungkin sidebarnya di kiri, bukan di kanan. Atau mungkin menunya double, ya terserah bebas. Ya. Nanti ini adalah layoutnya saja. Nanti isinya akan kita atur menggunakan WordPress. Oke, sekarang kita coba agar di localhost belajar WordPress. Ya, karena kalau kita localhost belajar WordPress tetap masih belum jalan ya, belum jalan karena kita belum pakai CSS, cara men-CSS-kan versi WordPress ya, artinya masih belum terkoneksi ya, makanya kita sekarang sesuaikan lagi indeks tadi ya. Ini kan file style, ini file indexnya kita sesuaikan lagi. Untuk mengelingkan tadi kita hanya pakai ini ya. Nah, sekarang kita ambil PDF yang saya kemarin itu, yang saya bagi itu. Sekarang kalian sesuaikan indeksnya ini ya. Nah, itu.